Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Salam olahraga. Apa kabar anak Ustaz? Mudah-mudahan kita sehat semuanya dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas materi renang, khususnya materi untuk kelas 9. Jadi kepada anak Ustadz yang kelas 9, silakan diperhatikan dan dengarkan apa yang Ustadz sampaikan. Sekarang kita masuk sejarah renang. Renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Gaya renang yang diperlombakan adalah gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya punggung, dan gaya dada. Jadi yang diperlombakan itu ada 4 gaya. Perenang yang memenangkan lomba renang adalah perenang yang menyelesaikan jarak lintasan tercepat. Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI adalah induk organisasi cabang olahraga renang di Indonesia. Nah, kita sekarang masuk bagian A, yaitu renang gaya bebas. Jadi, untuk video ini kita akan membahas renang gaya bebas. Jadi kepada anak Ustadz, setelah mendengar penjelasan ini, apabila anak Ustadz melakukan ataupun berenang, silakan lakukan gaya bebas seperti Ustadz sampaikan ini dan langsung dilakukan. Renang gaya bebas atau disebut juga freewheel merupakan gaya renang yang tercepat jika dibandingkan dengan gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Jadi renang gaya bebas ini paling tercepat dari gaya-gaya yang lain seperti gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Jadi gaya bebas inilah yang paling tercepat untuk bisa menempuh jarak yang sudah ditentukan oleh panitia pelaksanaan untuk perlombaan renang. Nah, kita masuk bagian yang pertama, yaitu posisi badan. Posisi badan saat melakukan renang gaya bebas. Posisi badan pada renang gaya bebas perlu dijaga berada pada sikap trimilini atau posisi sedapat mungkin dengan permukaan air. Jadi posisi badan ini dia rata sama air, tidak tenggelam dan tidak pula mengapung seluruhnya. Dia seimbang, ya. Seimbang, setengah badan itu dia masuk ke dalam air dan setengah badan lagi di atas permukaan air. Jadi kalau bisa badan itu rata sama air. Masuk kita yang kedua, yaitu gerakan kaki. Gerakan kaki dalam gaya bebas berfungsi sebagai penyimbang dan merupakan salah satu sumber daya dorong ke depan. Gerakan kaki renang gaya bebas dilakukan dengan naik turun. Jadi saat melakukan gaya bebas, kakinya seperti ini, naik turun. Ini sudah turun ke permukaan air dan ini sudah rata sama air. Setelah itu gantian, kaki sebelah sini turun ke bawah dan ini naik ke atas, seperti mendayung.
mendayung sebuah perahu. Nah, kita masuk gerakan lengan. Gerakan lengan ini terbagi atas dua, yaitu gerakan recover dan gerakan mendayung. Jadi dua gerakan ini berpengaruh dalam gerakan lengan. Mari kita bahas satu persatu. Gerakan recover merupakan gerakan lengan selama di luar air, yaitu memindahkan telapak tangan dari saat keluar dari air untuk dibawa ke depan kepala dan masuk ke dalam air. Yang bagian B yaitu gerakan mendayung, berdiri atas gerakan tarikan atau pull dan gerakan dorongan atau push. Dua gerakan ini dilakukan setelah gerakan entry, yaitu gerakan ujung jari terlebih dulu masuk ke dalam kira-kira 30 cm di depan kepala. Masuk kita bagian keempat, yaitu pernapasan. Jadi pernapasan ini perlu supaya kita bisa mengatur pernapasan kita saat melakukan berenang. Pernapasan pada renang gaya bebas dapat memengaruhi posisi badan untuk rata-rata air. Oleh karena itu, teknik mengambil napas harus benar agar posisi badan tetap dalam keadaan rata air. Jadi ini contoh gambar saat melakukan pernapasan dalam melakukan renang gaya bebas. Di sini ada keterangannya, yaitu 2 kali pukulan kaki. 2 kali pukulan kaki. Setelah itu buang udara dari mulut. Buang udara dari mulut berarti buang udaranya di dalam air. Setelah itu 1 kali tarikan lengan. 1 kali tarikan lengan, baru dinaikkan kepalanya sambil menghirup udara dari mulut. Masuk kita yang kelima, yaitu koordinasi. Koordinasi dalam melakukan kemampuan koordinasi gerakan renang gaya bebas cukup penting. Koordinasi dalam gerakan renang adalah menyesuaikan antara gerakan lengan dan kaki serta pernapasan agar dapat dilakukan secara selaras. Jadi ini salah satu koordinasi dari gerakan kaki, badan, dan tangan, dan pernapasan. Nah, di sini Ustadz sudah menjaga petugas. Jadi kepada anak Ustadz khususnya kelas 9, silakan dikerjakan. Tugasnya hanya satu saja. Silakan dikerjakan di kertas lembar dan dikumpulkan langsung kepada Ustadz. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.